Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program e-learning di Universitas Ubudiyah Indonesia bersama saya Abdul Mukti, SE MBA MArt. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang etika, kode etik, dan prinsip dalam bisnis. Banyak organisasi meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku dan etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standarisasi dan pedoman atau acuan bagi seluruh karyawan termasuk manajemen, dan ini yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, yang jujur, yang transparan, dan sikap yang profesional. Seiring dengan munculnya masalah pelanggaran etika dalam bisnis, ini bisa menyebabkan dunia perdagangan menuntut etika dalam berbisnis segera dibenahi agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Jadi, kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lainnya. Jadi dengan adanya kode etik, secara intern semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama, sehingga akan mengambil kebijakan atau keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas dan memahami yang pertama, yaitu pengertian daripada etika bisnis. Etika bisnis dari berbagai perspektif, dan juga kita akan memahami prinsip-prinsip etika bisnis, juga peranan etika dalam berbisnis, kemudian isu umum tentang etika dalam dunia bisnis. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup di tingkat internasional, diperlukan suatu ilmu ataupun pemahaman ataupun suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, ataupun protokoler, dan lain-lain. Jadi maksud pedoman pergaulan tidak lain yaitu untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka merasa nyaman, tenang, tentram, dan merasa terlindungi tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar aktivitas yang sedang ataupun tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Jadi apa yang kita ketahui tentang etika bisnis? Secara etimologi, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu daeta. Ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan, ataupun adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata lain mos, yang dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat atau cara hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan, di mana moral itu dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai ataupun suatu aktivitas yang sedang dikaji. Jadi sedangkan etika itu dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu. Jadi menurut para ahli, maka etika tidak adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika bisnis ini itu merupakan studi yang mempelajari tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi atau bisnis. Kalau kita kutip dari Zimmer,
Zimmer mengatakan bahwasanya etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Ini menurut Zimmer. Sedangkan kita kutip lagi dari Ebert and Griffin, etika bisnis ini merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis lingkungan kerja. Ini menurut Ebert dan Griffin ya. Jadi etika bisnis adalah prinsip ataupun standarisasi ya, suatu peraturan ya yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis di lingkungan kerja. Selanjutnya, jadi ada 3 jenis etika dalam organisasi dan pengelolaannya, yaitu etika organisasi, etika manajemen, dan etika bisnis. Etika organisasi adalah etika kerja dalam organisasi yang meliputi tindakan, peran, kewajiban, dan tanggung jawab individual dalam struktur formal organisasi, baik sebagai pemilik, pemangku kepentingan, dan sasaran ya. Etika organisasi diterapkan tidak tergantung pada lingkungan di mana organisasi beroperasi. Dalam prakteknya, etika organisasi juga meliputi proses pengelolaan atau manajemen ya, hubungan antar manajer dan hubungan antara manajer dengan karyawan ya, dan itulah dibutuhkan yaitu etika manajemen yang mengatur hubungan antara manajer dan hubungan antara manajer dengan karyawannya. Etika bisnis menunjukkan pada bisnis tersebut sebagai entitas yang berbeda dan bertindak secara kompetitif ya. Dalam kenyataannya, bisnis sebagai suatu entitas merupakan tindakan individu sebagai wirausahawan, manajer, dan karyawan ya. Kegiatan bisnis itu harus mempertimbangkan isu-isu sosial, bukan hanya kita memikirkan tentang pendapatan untuk diri kita sendiri, untuk perusahaan ataupun untuk organisasi kita, tetapi juga kita harus mempertimbangkan isu-isu sosial yang terkait dengan etika bisnis ini, yang meliputi bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi lingkungan daripada bisnis kita, yang dapat mempengaruhi karyawan di perusahaan kita, dan juga pelanggan, pengguna daripada hasil daripada produk kita ya, pelanggan, customer, dan sebagainya. Isu-isu tersebut terkait dengan tanggung jawab sosial, filosofi, kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diarahkan pada kesejahteraan sosial sebagai tujuan utamanya. Etika bisnis juga dipertegas dengan budaya etika dalam organisasi. Kode perilaku dan standar etika dapat memainkan peran yang signifikan dalam bisnis yang dilakukan dengan cara yang benar. Dalam dunia bisnis ini, seperti kita menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, keputusan mengenai benar atau salah pada situasi tertentu itu tidak selalu melibatkan pilihan yang jelas. Penerimaan terhadap perilaku dalam bisnis ditentukan tidak hanya oleh organisasi, tetapi juga para pemangku kepentingan seperti pelanggan, pesaing, ya, dan juga peraturan pemerintah bisa jadi, dan masyarakat pada umumnya, masyarakat umum. Ketika bisnis ini mirip dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral, etika bisnis dapat membangun kepercayaan di antara individu dan dalam hubungan bisnis. Penyusunan kepercayaan dan keyakinan tersebut sangat sulit dicapai oleh organisasi yang mempunyai reputasi yang tidak etis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral, sehingga dalam melakukan suatu bisnis tidak hanya berorientasi atau bertujuan pada kepentingan pelaku bisnis saja, selain untuk kepentingan tertentu dan kebahagiaan pribadi. Perilaku bisnis juga mengemban amanah serta kewajiban untuk membahagiakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung akan menerima dampak dari keberadaan perusahaan. Dalam bisnis memang tidak dilarang untuk mencari keuntungan yang besar, namun alangkah lebih baiknya jika dalam usaha tersebut menerapkan etika bisnis. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar juga tanggung jawab etika dan sosialnya, terutama kepada masyarakat. Ya.
Baiklah, kita jeda dulu dan kita akan kembali setelah perwira berikut.